Ada dua tipe systematic literature review. Coba kita lihat. Nah, ini menjawab pertanyaannya Bu Tias nih gitu. Mbak Indri, saya collaborative governance, tapi banyak banget. Atau saya filterisasi dari segi periode ya. Nah, ini mungkin bisa menjawab Bu Tias gitu. Jadi yang pertama adalah kita bisa melihat systematic literature review ternyata bisa menggunakan dua point of view. Yang pertama adalah point of view yang lebih umum. Jadi kita embracing, kita mengkaji fenomena yang lebih luas, a broader phenomenon, dengan menggunakan point of view yang lebih umum, fenomenanya juga lebih luas. Ada juga opsi yang kedua gitu ya, kita embracing fenomena yang lebih spesifik gitu, topiknya juga lebih kecil gitu. Nah, pertanyaannya di situasi apa kita menggunakan apa gitu kan? Di situasi yang bagaimana saya bisa menggunakan point of view yang lebih general, embracing a broader phenomenon, dan di situasi mana saya menggunakan point of view yang lebih spesifik, embracing fenomena yang jauh lebih sempit begitu. Nah, sebelum kita membahas mengenai di situasi apa saya menggunakan apa, kita lihat dulu deh beragam contoh title dari systematic literature review-nya. Coba kita lihat yang general, yang point of view-nya general, yang dia embracing broader phenomenon. Coba kita lihat title-nya. Title-nya adalah Big Data in the Public Sector, Systematic Literature Review. Luas ya, membahas big data, keseluruhan big data, bukan aspek spesifik dari big data. Atau Smart and Digital City, a Systematic Literature Review. Lagi-lagi, yang dibahas luas, Smart and Digital City, bukan aspek spesifik dari Smart City, bukan aspek spesifik dari Digital City. Atau Entrepreneurship as a Practice. Lagi-lagi luas, bukan yang dibahas mengenai aspek tertentu dari entrepreneurship gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada beragam contoh yang memang dia menggunakan point of view yang lebih umum, yang lebih general, dan dia embracing fenomena yang lebih luas. Tapi ada yang menggunakan point of view yang lebih spesifik, embracing fenomena yang lebih sempit. Contoh judul artikel jurnalnya seperti apa? Contohnya adalah Creative Learning Environment in Education. Dia nggak berbicara mengenai education secara umum, tetapi secara spesifik membahas mengenai creative learning environment. Di sini paham ya? Ingat, penulis ini nggak berbicara mengenai education secara umum, tetapi membahas aspek spesifik dari educationnya itu sendiri, yakni creative learning environment. Atau misalnya, how does culture influence innovation? Penulis tidak membahas mengenai inovasinya secara umum, penulis secara spesifik membahas mengenai bagaimana budaya mempengaruhi inovasi gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa memilih ya Mbak Indri? Apakah saya pilih yang lebih general point of view-nya atau saya pilih point of view yang lebih sempit? Jawabannya tergantung dari apakah sudah pernah ada systematic literature review dilakukan di dalam topik tersebut. Itu yang pertama. Kriteria kedua adalah seberapa banyak artikel jurnal yang ada yang mendiskusikan topik ini. Kalau misalnya topik yang kita pilih itu sudah berkembang sekian puluh tahun, jumlah artikelnya sudah ribuan atau bahkan ratusan ribu di beragam topik, dan ternyata setelah kita lihat-lihat, Mbak Indri, sudah pernah ada loh yang melakukan systematic literature review di topik ini, maka kalau kita menghadapi situasi semacam ini, kita pilih point of view yang lebih spesifik. Jadi daripada kita menyasar sesuatu yang sangat umum seperti collaborative governance, seperti innovation, seperti entrepreneurship, kita coba lebih spesifik. Apa sih poin atau aspek dari collaborative governance yang menarik, yang sudah banyak didiskusikan tapi belum pernah dilakukan review di dalamnya. Misalnya membahas mengenai trust, misalnya membahas mengenai PPP, Public-Private Partnership, atau bisa saja membahas mengenai konflik di dalam collaborative governance. Jadi kita mengambil point of view yang lebih spesifik. Apa aspek dari topik ini yang mau kita review gitu ya. Kita embracing more narrow phenomenon. Kita embracing fenomena yang jauh lebih sempit begitu. Tetapi kalau topik kita itu topik yang baru saja muncul, jumlah artikel jurnalnya juga baru 200-an atau 300-an gitu ya. Mungkin topik ini baru saja muncul beberapa tahun belakangan. Atau bisa jadi topik ini topik tua, topik yang sudah lama gitu. Tetapi karena pengambilan datanya sangat sulit,
Sehingga dari tahun 60-an misalnya sebagai contoh hingga tahun 2023 jumlah penelitiannya tidak banyak gitu. Nah, kalau jumlah artikel jurnalnya sangat sedikit, belum pernah ada yang melakukan literatur review, maka kita boleh memilih point of view yang lebih general, gitu ya. Kita mendiskusikan topik itu secara keseluruhan as a whole, gitu. Nah, ini adalah kriteria-kriteria di mana kita menentukan di situasi apa kita berhadapan dan sistematik literatur review apa yang perlu kita ambil, gitu ya. Dua hal ini. Semoga jelas ya Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat nih, oh iya ya, coba lihat bagian sini. Introducing Learner's Performance, a Systematic Literature Review. Bayangan saya, diskusi mengenai nurse performance ini sudah banyak gitu. Sehingga si penulis mengambil aspek membahas mengenai nursing leadership gitu ya. Atau misalnya yang berbicara mengenai entrepreneurship itu sudah banyak banget. Nah, makanya kemudian si penulis ini mengambil satu aspek spesifik dari entrepreneurship. Jadi hanya membahas mengenai entrepreneurial leadership yang dia lakukan review gitu ya. Lalu misalnya apalagi supply chain, pasti banyak yang mendiskusikan mengenai supply chain. Sehingga si penulis fokus pada aspek spesifik dari supply chain, yakni supply chain leadership begitu ya. Dan sebagainya. Bisa kita lihat ada banyak tulisan yang kemudian dia fokus membahas mengenai aspek tertentu di dalam topik alih-alih embracing fenomena yang lebih luas atau alih-alih menggunakan point of view yang lebih general begitu.